Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini, kalian semua akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar di perguruan tinggi. Baik yang baru masuk, yang udah di kuliah, maupun di akhir yang mau tugas akhir, ya, skripsi, atau mungkin juga kalau yang mengerjakan tesis maupun disertasi. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa ya, subscribe channel ini. Ini bermanfaat banget. Dan kali ini di kesempatan segmen kali ini kita kedatangan tamu nih, berdiskusi dengan tamu yang luar biasa gitu ya. Kita akan membicarakan pada hari ini adalah hal yang sangat menarik, yang sangat relevan, bahwa Indonesia baru saja menerima palu keketuaan presidensi G20 dari Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Nah, kali ini kita udah kehadiran tamu nih, Bapak Suminto PhD. Ya, wah, ini yang akan menyampaikan pandangan-pandangan tentang makna, tantangan, dan juga apa sih makna dari G20 buat kalian gitu, buat generasi muda, buat mungkin yang lagi nulis skripsi, anak-anak HI ini seperti apa gitu ya. Baik, tanpa berpanjang-panjang, kita sambut tamu kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah, baik. Selamat datang Pak Suminto di channel Tirta Musitama ini, Pak. Siap. Sebuah kehormatan Prof. Oke. Terima kasih Pak ya, di tengah kesibukan Bapak dan aktivitas yang luar biasa gitu ya, masih menyempatkan waktu gitu untuk hadir di sini. Nah, Pak, mungkin Bapak berkenan untuk sedikit memperkenalkan diri di hadapan teman-teman nih, para viewer dan subscriber channel ini nih. Kan Bapak juga alumnus hubungan internasional nih kan? Silakan Pak. Siap. Terima kasih Prof. Jadi pagi hari ini Prof ingin berbincang-bincang dengan saya tentang G20. Sehingga mungkin Ya. saya juga perlu memperkenalkan diri apa hubungan saya dengan G20. Kan gitu ya Prof ya? Oke, betul sekali ya. Jadi posisi saya saat ini adalah staf ahli Menteri Keuangan bidang jasa keuangan dan pasar modal dan ex officio menjabat sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Sebelumnya saya adalah staf ahli Menteri Keuangan bidang ekonomi makro dan keuangan internasional yang sekaligus menjadi G20 Finance Deputy. Jadi kira-kira dalam 2 tahun terakhir di bawah presidensi Arab Saudi dan presidensi Italia, saya mengikuti dari dekat keseluruhan proses G20 karena sebagai finance deputy maka saya terlibat dalam pertemuan-pertemuan termasuk dalam drafting komunike maupun leader statement dan bagaimana kita memahami dinamika diskusi di antara anggota-anggota G20. Wah, Saya luar senang di biasa. sini diundang oleh Prof. Tirta sama teman-teman mahasiswa hubungan internasional. Kebetulan saya juga alumni ilmu hubungan internasional Universitas Airlangga, meskipun kemudian saya lebih menekuni ilmu ekonomi baik S2 maupun S3 karena pekerjaan saya di Kementerian Keuangan lebih heavy kepada isu-isu ilmu ekonomi, namun tentu ilmu hubungan internasional background saya S1 sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas. Demikian Prof. Wah, ya luar biasa ya. Wah, seru. Ya, buat kalian semua, perkenalan tadi itu ya menandakan bahwa sebenarnya ini beliau sangat kompeten gitu ya. Dan sesuai dengan kita semua sebagai ahli hubungan internasional, kan juga di hubungan internasional itu ada bagian ya subtopik ya, bidang ilmu tentang ekonomi politik internasional. Nah, beliau juga banyak mengkaji tentang diplomasi, tentang ekonomi internasional, dan tadi tuh beliau tuh aktif banget gitu di kegiatan G20. Jadi beliau lah ya sumber yang punya otoritas untuk berdiskusi dengan kita tentang G20. Wah, gitu ya Pak Suminto ya. Nah, kita ajak diskusi nih teman-teman semuanya di sini. Nah,
Pak Suminto, kita tahu ya bahwa kemarin Presiden Jokowi menerima secara resmi presidensi kita G20 gitu ya Pak. Nah mungkin kita bisa memulai, mungkin kira-kira sedikit hal ya, apa sih maknanya gitu presidensi G20 bagi Indonesia gitu ya. Mungkin Bapak bisa menyampaikan beberapa hal penting yang ini para penonton channel ini perlu tahu gitu Pak, dan juga generasi muda bangsa Indonesia ini gitu. Silakan Pak Suminto. Ya, makasih Prof. Jadi presidensi Indonesia tahun depan adalah sebuah kepercayaan dan sebuah kehormatan bagi kita bangsa Indonesia. Untuk pertama kali sejak G20 dibentuk tahun 1999, Indonesia akan memegang posisi presidensi G20. Ini adalah satu peranan yang sangat strategis. Kita tidak sekedar hosting, menyediakan tempat untuk pertemuan, menyediakan tempat untuk event, tetapi sebagai presidensi G20 kita akan melit agenda G20. Teman-teman mahasiswa HI saya kira sangat paham bahwa G20 itu tidak sebagaimana UN misalnya, sifatnya adalah informal dan tanpa permanen sekretariat. Sehingga posisi presidensi atau keketuaan itu jauh lebih penting dan strategis karena presidensi itulah yang akan setting agenda. Ya, jadi agenda-agenda apa yang akan dibahas selama 1 tahun, ya tahun 2022 di bawah presidensi Indonesia yang setting agenda. Meskipun tentu agenda-agenda yang diset oleh Indonesia perlu dikomunikasikan kepada members untuk mendapatkan support. Ya, jadi di G20 ya di G20 itu sifatnya adalah consensus base ya, sehingga agenda-agenda yang kita diskusikan perlu mendapatkan support dan dukungan bersama. Sehingga di sini pentingnya diplomasi kita, bagaimana kita membangun diplomasi yang baik sehingga agenda-agenda yang kita set itu mendapatkan sokongan dan dukungan oleh anggota yang lain. Jadi yang pertama maknanya Prof, posisi presidensi kita memberikan kesempatan dan exposure kita akan leadership Indonesia di forum global. Kita betul-betul perlu menunjukkan kepemimpinan Indonesia di forum global, antara lain melalui setting agenda atas agenda-agenda strategis untuk mengadres berbagai tantangan global. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui presidensi G20 Indonesia juga bisa melakukan showcasing, ya, menunjukkan kepada dunia prestasi pembangunan yang sudah dapat kita capai dan itu dapat kita showcase di G20. Menurut hemat kami banyak sekali keberhasilan dan sukses story dari pembangunan kita, termasuk infrastruktur, termasuk connectivity, termasuk SMEs, termasuk di Roma beberapa hari yang lalu Ratu Belanda, Ratu Maxima saat bertemu dengan delegasi Indonesia memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap keberhasilan digitalisasi SME. Luar biasa sekali. Ratu Maxima secara khusus menyebut Gojek. Gitu ya. Itu contoh success story. Ya. Gojek tidak hanya platform untuk transportasi, tetapi juga platform untuk pengembangan dan pemberdayaan SMEs, ya kan? Berbagai SMEs ya dapat memanfaatkan platform Gojek melalui GoFood misalnya, sehingga ya SMEs memiliki media ya pemasaran, memiliki media penjualan yang sangat baik, sangat luas, dan ini tentu sangat membantu SMEs. Ini adalah berbagai keberhasilan pembangunan kita yang bisa kita showcasing dan dapat menjadi best practices bagi masyarakat global. Wah luar biasa ya. Terima kasih Pak Suminto. Ternyata makna dari kepresidenan Indonesia itu tidak hanya menumbuhkan kepercayaan ya
menunjukkan juga ke publik dunia tentang prestasi-prestasi Indonesia, tapi juga sampai ke hal sifatnya domestik tadi ya, antara lain soal SMEs tadi ya. Itu berarti ini ada satu opportunity kira-kira demikian. Nah, mungkin kita lanjutkan Pak Suminto. Jadi apa kira-kira ini pesan-pesan penting ya dalam presidensi Indonesia G20 ini kan, kalau nggak salah kan temanya recover together, recover stronger gitu. Nah ini teman-teman yang di sini tuh perlu tahu nih generasi muda kita ini. Ya silahkan Pak Suminto. Ya, rekan-rekan mahasiswa tentu sangat memahami bahwa dalam 2 tahun terakhir masyarakat global, ekonomi global sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Tahun 2022 di mana Indonesia akan memegang posisi presidensi G20 diharapkan menjadi tahun pemulihan ekonomi. Sehingga tahun 2022 di antara kata kunci terpentingnya adalah recovery. Oleh karenanya kenapa tema dari presidensi Indonesia adalah recover together, recover stronger. Ini bisa kita uraikan satu persatu, Prof. Ya, silakan Pak. Frase yang pertama adalah recover together. Itu merupakan aspirasi bahwa masyarakat global, ekonomi global, negara-negara itu akan pulih secara bersama-sama. Ya, no country left behind, no one left behind. Diharapkan kita dapat pulih bersama-sama. Pulih bersama-sama tidak sekedar jargon, dan pulih bersama-sama itu tidak mudah. Ya, maka di situ nanti kita refleksikan kepada agendanya. Di antara agenda yang sangat penting di tahun 2022 to ensure kita dapat recover together adalah agenda mengenai exit policy. Ya, jadi dalam 2 tahun ini seluruh negara di dunia melakukan extraordinary measures atau extraordinary policies, kebijakan-kebijakan extraordinary, baik di sisi fiskal, di sisi moneter maupun di sisi sektor keuangan untuk mengadres pandemi. Ketika ekonomi akan mulai pulih dan isu kesehatan sudah dapat diadres, maka yang sangat diperlukan adalah exit policy yang well coordinated dan harmonized. Ketika exit policy itu tidak coordinated, maka kita akan bisa mengulangi peristiwa taper tantrum di 2013. Taper tantrum adalah satu refleksi dari kebijakan exit dari extraordinary measures ketika negara-negara menghadapi global financial crisis ya 2007, 2008, 2009. Kemudian exitnya itu sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi. Ketika pada waktu itu negara-negara maju khususnya US sudah merasa pulih lebih cepat, kemudian dia withdraw duluan. Ya, dari measures-nya withdraw duluan. Apa yang terjadi? Dia melakukan pengetatan kebijakan moneter, menaikkan suku bunga. Ketika di US melakukan pengetatan sektor moneter, suku bunga naik, maka capital dari negara-negara emerging dan developing economies balik ke US. Terjadi capital flight. Maka negara-negara emerging, negara-negara developing mengalami persoalan sektor keuangan mereka karena terjadi pembalikan arus modal tiba-tiba dan sangat deras, sangat cepat ke US dan ke advanced countries. Sehingga apa? US-nya pulih, emerging market-nya menderita. Ini adalah pelajaran penting yang harus kita ambil saat ini. Kita tidak boleh lagi mengulangi pengalaman itu. Maka kita perlu ensuring apa? We could recover together. Di antaranya melalui apa? Melalui kebijakan yang terkoordinasi dan komunikasi atas exit policy
yang baik. Nah, itu adalah Nah, fase yang pertama, recover ya, together. Karena together. lanjutkan yang Wah, fase keduanya, oke. recover stronger-nya gitu. Ya, teman-teman tadi ya, walaupun mungkin kalau ngikutin mungkin karena ini daging semua, jadi agak berat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ada hal yang mungkin izin ya Pak Suminto, mungkin menggariskan satu hal yang sedikit menyimpulkan yang sederhana gitu ya, bahwa perlu adanya kegiatan yang kebijakan-kebijakan sifatnya koordinatif dan bersama-sama gitu ya. Ketika satu negara hanya berusaha untuk kepentingan dirinya saja, wah ini saya udah siap, saya pengen survive sendiri atau pengen maju sendiri. Wah, kayaknya nggak bisa itu Pak ya, pengalaman 2013. Dan ini menarik sekali. Dan Indonesia, ini yang mau saya kata kuncinya, yang sangat jeli melihat ini. Ini suatu hal yang luar biasa gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, setelah kita recover together, gimana kok itu bisa stronger gitu. Nah, kira-kira di mana tuh letaknya Pak Suminto tuh? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman juga di sini. Silakan. Ya, jadi dari tema kita recover together, recover stronger, kita sekarang jelaskan frase yang kedua, Ya. recover stronger. Aspirasi kita adalah negara-negara dapat bersama-sama pulih, kemudian pemulihan tadi akan membawa ekonomi negara-negara menjadi lebih kuat ke depan. Sehingga jargon yang kita gunakan di G20 adalah strong, sustainable, inclusive, and balanced growth. Jadi kita akan mencapai pertumbuhan ekonomi global yang kuat, yang berkelanjutan, yang inklusif, dan yang seimbang. Negara-negara harus memiliki ekonomi yang lebih kuat di era pasca pandemi. Nah, agar ya negara-negara di dunia memiliki ekonomi yang lebih kuat di pasca pandemi, maka memerlukan beberapa prasyarat. Prasyarat inilah yang akan kita address dalam agenda G20 Indonesia tahun depan. Apa yang penting untuk memiliki stronger economic recovery? Yang pertama adalah kita perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Nah, produktivitas dan efisiensi ekonomi itu perlu kita ciptakan dalam rangka ya diantaranya mengadres isu luka atau luka parut ya. Kalau luka parut itu kan bisa bayangin ya, susah ya dari pandemi. Ya, jadi pandemi saat ini Prof itu menyebabkan apa yang disebut dengan scarring effect ya, efek luka parut ya. Artinya pandemi ini yang merupakan krisis kesehatan kemudian berevolusi menjadi krisis ekonomi, itu membawa dampak yang sangat dalam terhadap perekonomian. Dampak terhadap pasar tenaga kerja, dampak terhadap rantai pasok, dampak terhadap productivity, ya, sehingga semuanya ini perlu kita address. Sehingga agenda penting dari G20 di Indonesia tahun depan adalah addressing scarring effect dari pandemi. Yang itu ditujukan untuk apa? Meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi untuk tadi memiliki ekonomi yang lebih kuat. Nah, ingredient dari productivity di antara yang penting adalah pertama digitalisasi. Wah, menarik nih digitalisasi nih. Ya, digitalisasi adalah sangat penting untuk menopang produktivitas. Sehingga agenda digitalisasi itu akan menjadi bahasan penting dalam presidensi Indonesia tahun depan. Dan digitalisasi ini scatter tersebar di berbagai area. Misalnya di area SMEs, financial inclusion, kita akan berbicara bagaimana mengkapitalisasi digitalisasi untuk produktivitas UMKM, SMEs, dan inklusi keuangan. Ya, jadi menarik inklusivitas nih. Ya, financial inclusion, SMEs, kita akan bicara mengenai digitalisasi.
Di infrastruktur kita akan bicara digital infrastructure. Ya, bagaimana infrastruktur yang mendukung ya pertumbuhan dan mendukung produktivitas, termasuk mendukung transisi menuju net zero emission. Digitalisasi juga kita bicarakan di payment system agenda sistem pembayaran. Kita berbicara mengenai digital currency. Kita bicara mengenai central bank digital currency. Kita berbicara mengenai cross border payment. Ini adalah sangat penting dalam konteks productivity. Yang kedua, setelah digitalisasi adalah human capital. Human capital. Ya, human capital adalah esensi ya dari pembangunan. Ya, jadi human capital sangat penting karena dia yang akan menggerakkan, akan meningkatkan produktivitas, sekaligus human capital adalah objektif ya dari development, karena at the end the ultimate objective dari development adalah prosperity of the harus kembali ke manusianya ya Pak Suminto ya. Iya. Ya, itu kira-kira tadi recover stronger sehingga ekonomi global akan lebih kuat, lebih sustainable, lebih inklusif, lebih seimbang ke depan di era pasca pandemi. Ya, itu Pak Suminto. Kalau lihat mungkin juga turunan dari tagline tadi ya. Itu kalau boleh kan secara singkatnya kan satu inklusif ya, Pak ya. Kemudian ada people centered kalau nggak salah ya, atau human capital itu ya Pak ya. Oke, nah terus yang berikutnya adalah terkait dengan pembangunan yang ramah lingkungan, begitu ya kalau nggak salah. Ya, betul. Nah, ini mungkin kita berikan satu pandangan ini kita berikan secara singkat seperti ini kepada teman-teman. Jadi nanti akan lebih mudah kalau melihat rekaman video ini ya. Jadi tadi Pak Suminto sudah sampaikan gitu ya, sangat menarik sekali produktivitas, efisiensi ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi sama-sama harus inklusif, nggak boleh lagi kita melakukan kesalahan-kesalahan masa lalu seperti masa lalu ya. Investasinya juga harus inklusif, melibatkan semua pihak. Mungkin ada yang merasa dulu terpinggirkan atau termarginalkan, itu nggak boleh ada lagi ya Pak Suminto ya. Dan yang terakhir tadi soal ramah lingkungan tadi ya, sustainability, apalagi nanti dikaitkan dengan kemarin setelah dari Roma kemudian ke Glasgow gitu ya, ada COP26 ya, itu luar biasa sekali. Nah, kayaknya ini kita mengcover satu hal yang utama gitu ya, recover together, recover stronger gitu ya. Nah, harapannya nih Pak ya, kita tentu kita sudah menjadi pemimpinnya nanti per 1 Desember ya Pak ya kalau nggak salah ya. Ya, 1 Desember. 1 Desember. Nah, kemudian kita juga punya agenda-agenda. Ini teman-teman hal yang paling penting ya, karena G20 itu tidak punya sekretariat yang permanen. Jadi peran dari leaders, peran dari presiden ini sangat penting, khususnya dalam setting agenda. Tadi Pak Suminto menggarisbawahi hal yang sangat penting sekali. Jadi kalau sukses ya itu berarti memang presidennya hebat gitu, presidensi ke G20-nya hebat gitu. Nah Pak, mungkin satu hal yang terakhir nih Pak, tentu teman-teman ini harus tahu ya, itu tadi konsepnya bagus gitu ya. Nah pasti ada challenge nih Pak, tantangan ya. Jadi kan seringkali kita konsepnya oke, tadi maknanya juga sudah. Nah bagaimana mencapainya, mungkin hal-hal krusial gitu, mungkin 1, 2, 3 poin yang khususnya untuk generasi muda nih ya, para mahasiswa ini kan nanti akan memiliki bangsa ini atau memiliki bumi ini ya Pak ya, apalagi berkaitan dengan sustainable development, kira-kira demikian. Nah apa nih Pak challenge-nya nih buat Indonesia, buat kita semua nih, kita harus ngapain lah kira-kira gitu. Silakan Pak Suminto. Ya, yang pertama tentu kita bicara dulu dari sisi bagaimana ensuring kesuksesan dari presidensi Indonesia. Ya. Seperti yang saya sampaikan di depan, G20 itu diverse, ya kan? Keanggotaannya adalah kombinasi antara advanced economies dan emerging developing economies. Maka bagaimana membawa konvergensi, membawa ke tengah untuk mencapai konsensus itu sangat penting. Dan Indonesia bisa mengkapitalisasi posisi Indonesia yang selama ini dikenal
menjadi jembatan. Ya, Indonesia Ya. dalam banyak isu dapat memainkan peranan sebagai jembatan ya antar berbagai kepentingan antara advanced economies dan emerging market dengan developing economies. Diharapkan dengan reputasi Indonesia ya sebagai negara yang cukup diterima baik di advanced economies maupun di emerging market, developing economies, Indonesia mampu membawa G20 kepada konvergensi, mencapai konsensus di berbagai agenda yang nanti akan kita bawa pada presidensi Indonesia. Dan kiranya Prof kita boleh optimis dari sisi ini, kita memiliki banyak pengalaman kepemimpinan di forum global maupun regional dan tentunya itu akan kita kapitalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu sebagai presidensi tantangan kita adalah bagaimana kita mereconcile antara agenda global dengan prioritas atau priority domestik. Ya, tentu kita juga ingin gitu ya presidensi Indonesia ini mencerminkan ya agenda-agendanya nanti juga mencerminkan prioritas domestik. Ya, tidak sekedar tidak sekedar melakukan agenda global sehingga istilahnya presidensi Indonesia di situ mesti cukup menonjol flavor Indonesia, flavor Asia, flavor emerging market, flavor developing economies karena Indonesia sebagai anggota G20 tentunya juga membawa aspirasi, tidak saja aspirasi Indonesia, tetapi juga aspirasi ASEAN, aspirasi Asia, aspirasi emerging market, aspirasi developing countries ya. Jadi di situ saya kira kita akan betul-betul memperhatikan ini. Jadi adalah bagaimana kita mereconcile antara prioritas domestik dengan agenda global, termasuk dalam membawa aspirasi-aspirasi negara berkembang Asia dan ASEAN. Dan tentu kita semuanya perlu dukung bersama, termasuk tentu dari sisi pemerintah, baik di jalur keuangan maupun jalur Sherpa, karena G20 ini kan dari sisi agenda ada 2 track ya Prof ya. Betul. Track itu forum untuk pembahasan ekonomi dan keuangan, forumnya Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kemudian ada Sherpa Track, itu untuk pembahasan yang lebih luas dari perdagangan, investasi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, digital, research, many things di sana. Tentu kita sangat terbuka dengan sumbangsih dan kontribusi dari seluruh anak bangsa. Apalagi di G20 ini, Prof, yang tidak kalah pentingnya juga terdapat berbagai engagement group, ya, di mana berbagai grup di luar pemerintah itu dapat mendiskusikan isu-isu secara bersama. Ada Business 20, ada Civil Society 20, ada Youth 20, ada Women 20, ada Think Tank 20, dan seterusnya. Itu adalah forum di mana semua pihak dapat terlibat bersama-sama memikirkan bagaimana kita dapat mewujudkan dunia yang lebih baik bagi kita semuanya. Waduh, luar biasa ini Pak Suminto ya. Ini komprehensif banget ya kalau teman-teman ini melihatnya. Tidak hanya sekedar kita melihat nih foto Pak Jokowi dan para menteri, para Menko terlihat kan mungkin jalan-jalannya atau di meja diplomasinya ya Pak ya. Tetapi di balik itu tuh luar biasa ya. Tadi semua sudah kita diskusikan baik dari mengaitkan ya antara relevansi dari agenda kita, agenda domestik ini yang sangat penting ya. Karena seringkali ya Pak Suminto kita punya surplus diplomasi di level global, ya kita bagus banget jadi presidensi di beberapa kegiatan atau seperti di G20 ini, tapi masih banyak nih kadang-kadang ya stakeholders di dalam negeri nih ya yang masih ini kaitannya sama domestik apa gitu. Nah, justru saya kira tadi berbagai macam forum tadi yang terbuka nih untuk sumbangsi dari kita semua para stakeholders ya. Ada dari think tank, ada juga dari NGO ya, dari bisnis dan lain-lain. Ini bisa juga mari kita sumbang gitu. Kita kritisi lah ya secara konstruktif
manfaatkan ini window opportunity ini ya selama 1 tahun ke depan. Nah, tentu sumbangsihnya itu bisa sekali. Mungkin ya Pak ya, kalau untuk teman-teman yang lagi kuliah, mungkin kalau pas ada tugas-tugas mata kuliah bikin paper ya, bikin essay gitu tentang G20, peran Indonesia seperti apa, atau mungkin juga kalau ada kritik-kritik tentang G20 ya, tentu apalagi dalam situasi seperti ini ya, tentu tidak mudah. Tadi Pak Suminto sampaikan sejak dari kepemimpinan Arab Saudi ya, kemudian dari Italia dan sekarang Indonesia. Saya kira Indonesia udah sampai pada tahapnya ya, semoga insya Allah ini sudah akhir pandemi COVID-19 sehingga benar-benar kita bisa recover bersama-sama ya, dan juga kita sebagai sebuah seluruh bangsa di dunia inilah ya, kita recovernya bareng-bareng dan makin kuat gitu. Nah Pak, mungkin ini saya tidak juga mau menyita waktu Bapak gitu ya. Kira-kira kalau mau dikatakan oke, mungkin apa nih terakhir yang apa ya, mungkin pesan-pesan penting lah nih buat teman-teman yang lihat di sini gitu ya, para pemirsa channel ini, khususnya para generasi muda gitu ya Pak. Monggo Pak, silahkan. Ya, Closing statement lah maksud saya. closing statement, ya closing Iya, statement. iya betul. Ya, jadi presidensi Indonesia memberikan kebanggaan pada kita. Bahkan keanggotaan kita di G20 itu pun sudah sebuah kebanggaan tersendiri. Betul, Ya, betul sekali. mengingat Biasa. kita Ya. hanya segelintir ya di antara emerging market ataupun developing economies yang bisa bergabung di G20. Ya. Ya. Bergabung di G20 sangat penting karena kita akan terlibat langsung dalam mendiskusikan tata kelola ekonomi global. Kita langsung berdiskusi dengan negara-negara lain termasuk negara-negara maju untuk memikirkan ya dunia yang lebih baik secara bersama-sama. Itu adalah forum yang luar biasa. Bahkan aspirasi dari G20 leaders di tahun 2011 dicantumkan di leader statement bahwa G20 is a premier forum for international cooperation. Ya, jadi G20 adalah forum utama untuk mendiskusikan agenda-agenda global dan merupakan forum utama dari kerjasama global. Dan ini betul-betul perlu kita manfaatkan, perlu kita kapitalisasi. Dan tentunya kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia kiranya akan menumbuhkan kecintaan kita dan jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah Pak Suminto sudah berkenan hadir di channel ini, memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan tentu ya, kita semua para generasi muda harus bangga. Ini tadi benar banget ya. Menjadi pemimpin ya negara-negara G20 itu yang ada di situ, ada negara berkembang, negara maju, itu nggak gampang, nggak mudah. Seringkali ketika kita mendapatkan kekuasaan ya, terus habis itu kita nggak tahu mau ngapain. Nah, ini mungkin pesan yang penting juga gitu ya. Bukan semata-mata kemudian menjadi seorang leader ya, tetapi seorang leader yang baik tentu memanfaatkan kekuasaan yang ada itu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat manusia, khususnya ini G20 konteksnya adalah Indonesia, ASEAN, ya, negara-negara berkembang dan negara maju. Ini merupakan satu hal yang luar biasa ya. Kita juga belum tahu ya Pak Suminto apakah akan berulang nanti berapa tahun lagi untuk presidensi Indonesia 20 tahun lagi. 20 tahun lagi. Udah pasti presidennya sudah ganti. Dan siapa tahu di antara kalian semua yang nonton channel ini ya nanti juga punya keterlibatan langsung dalam G20 20 tahun lagi, 40 tahun lagi ke depan. Baik, terima kasih sekali Pak Suminto. Tentu kehadiran Bapak ini memberikan pencerahan yang luar biasa kepada seluruh pemirsa di channel ini. Semoga menginspirasi juga dan menjadikan motivasi ya, trigger buat mereka semua yang melihat untuk bisa berperan menyampaikan pandangan-pandangannya atau melakukan aksi-aksi yang nanti juga berkontribusi pada G20, kepemimpinan G20 Indonesia. Pak Suminto, sekali lagi terima kasih atas waktunya gitu ya. Mohon maaf ini ganggu waktunya. Tapi terima kasih. Ya. Sebuah kehormatan sama-sama bisa berbincang dengan Prof. Tirta yang sangat beken. Oh. Pak Suminto juga hebat, sangat beken juga, sangat kontributif. Teman-teman, ini satu hal yang harus saya sampaikan nih. Ada Pak Suminto di sini. Pak Suminto itu di tengah kesibukannya, ya, beliau yang aktivitas luar biasa, masih banyak menulis gitu. Tulisan di media massa itu juga banyak sekali untuk menyampaikan pandangan pemerintah khususnya ya kepada publik. Nah, ini hal yang jarang sekali ada pada pemimpin-pemimpin kita gitu.
Untuk itu silahkan juga teman-teman cari tulisan-tulisan beliau ya. Beberapa hari belakangan ini ada di Kompas, ada di Kontan, mungkin ada di lain ya Pak ya. Belum lagi yang di quote-quote ini berita beliau ketika ada konferensi pers dan lain-lain. Nah, oke Pak, terakhir Pak, acara puncaknya itu kalau nggak salah bulan Oktober atau November 2022 ya Pak. Tepatnya mungkin tanggal berapa Pak? Dan di mana nih? Karena saya lihat Bapak pakai ini Pak, mungkin ada tanda-tanda itu Pak. Monggo Pak. Ya, jadi saya pagi ini menulis artikel di Kontan, judulnya KTT G20 dari Roma menuju Bali. Ya, jadi presidensi G20 Indonesia akan dimulai 1 Desember 2021 sampai akhir 2022 nanti, di mana puncaknya adalah summit atau KTT G20 yang akan dilaksanakan di akhir Oktober 2022 di Bali, ya, road to Bali, ya. Jadi Prof Tirta, jadi G20 ini kita sangat intensif kegiatannya. Jadi dari Desember 2021 sampai Oktober 2022 kita akan melaksanakan berbagai meeting, pertemuan dari level working group sampai level deputies, ministers, sampai nanti puncaknya summit. Saya kira tidak kurang dari 140-an meeting akan kita laksanakan dari finance track dan Sherpa track. Itu di luar side event yang berupa seminar, conference, dan public event yang lain. Jadi kita akan sangat intensif dan kita sangat welcome dengan seluruh peran serta dan kontribusi dari semua pihak. Termasuk Mas. Hubungan internasional. Tentu ya. Iya, luar biasa. Teman-teman semuanya, kalau kita berbincang dengan Pak Suminto ini nggak pernah kelar. Beliau banyak ilmunya, jadi juga menyampaikannya dengan baik, dengan mudah dicerna. Jadi kayak kita ngopi-ngopi gitu loh. Kalau kopinya 1 gelas, 1 cangkir habis, tambah lagi gitu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Suminto, dan juga teman-teman semuanya. Bagi kalian semua yang merasa bahwa ini tayangan ini bermanfaat ya, silahkan juga like dan juga sharing ya, share kepada teman-teman yang lain, karena ini mungkin salah satu diskusi pertama yang one on one ya dengan Pak Suminto ya. Nah, semoga nanti juga Pak Suminto makin banyak diminta orang untuk menjelaskan tentang G20 di Indonesia ini. Baik Bapak, terima kasih sekali, sukses untuk tugas Bapak, baik di Kementerian Keuangan maupun dalam konteks G20 ini. Tentu kita sebagai akademisi ya, pernah saya beberapa waktu lalu juga mengikuti yang T20 dengan CSIS dan beberapa universitas. Moga-moga setahun ke depan juga bisa berkontribusi, dan apabila ada kesempatan mungkin juga bisa sambil main-main ke Bali ya. Kalau ke rumahnya nggak ikut, kalau ke Bali insya Allah nanti kita bisa join. Kita dukung aktivitas ekonomi kembali di Bali. Betul sekali. Baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga kalian menikmati video ini dan tetap semangat ya kalian yang mengerjakan skripsi. Walaupun ada banyak tantangan, jangan putus asa. Oke? Demikian, sukses sekali lagi buat semuanya. Jangan lupa lihat video-video saya yang lain dan juga nih video-video saya berikutnya tentang hal-hal yang seperti hari ini. Keren banget kok. Baik, terima kasih. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suminto. Stay healthy semuanya. Stay healthy, stay safe everyone.